Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada malam hari ini Ia masih mempertemukan kita lagi dalam ibadah pemuda dan remaja Aras Jemaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadatan. Kita menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Francer dari SE. Namun sebelum itu mari kita menyanyi lagu Arti Kehadiranmu. Mari kita setelah berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena atas penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan pada saat ini kami, pemuda dan remaja Gemi Bukit Muria Malalayang, diberikan lagi kesempatan untuk beribadah bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memulaikan ibadah kami ya Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, kiranya Bapa, Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Tuhan, agar supaya Bapa kami dapat diberkati lewat
ibadah pemuda dan remaja Gemim Bukit Muria Malayang. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing ya Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan, sehingga lewat ibadah ini ya Tuhan, kami dapat diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita masuk lebih dalam lagi dalam peribadatan ini. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh Kak Junior Lahia. Namun sebelum itu mari kita menyanyi lagu Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa, dan mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berkata dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pemuda, juga remaja, Jemaat Gemim Bukit Muria Malayang, boleh lagi bertemu dalam satu peribadatan persekutuan ibadah aras jemaat Gemim Bukit Muria Malayang. Saat ini Tuhan, kami akan masuk lebih dalam lagi dalam ibadah-Mu, kiranya Engkau sertai itu, juga kami juga mau mengaku salah dan dosa kami yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu, baik itu melalui perkataan juga kelakuan kami. Kiranya Engkau mau mengampuni itu semua, agar kami bisa dilayakkan saat ini untuk beribadah. Seluruh kehidupan kami hanya kami taruh dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Patria Regar SH. Waktu dan tempat dipersilakan. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, pada saat ini marilah kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan yang masih boleh kami nikmati, rasakan sampai pada saat ini. Engkau masih boleh mempertemukan kami dalam persekutuan peribadatan pemuda dan remaja yang ada di Jemaat Gemim Bukit Muria Malayang. Kami sungguh yakin dan percaya semuanya terjadi hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Mari Engkau pakai setiap kami, agar senantiasa kami boleh menjadi pembaca, perenung, pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang boleh menjadi saluran berkat saat ini, agar supaya hamba boleh berkata sesuai dengan penyertaan-Mu saja. Dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam
Kisah Para Rasul 17 ayat 1 hingga yang ke-9 sesuai dengan trilogi pembangunan jemaat. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 hingga yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan perikop keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan Yesus. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu demokrasi bukan demonstrasi. Demokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Artinya demokrasi sepadan dengan kekuasaan daripada rakyat atau kedaulatan yang berada pada rakyat. Dalam ilmu atau teori yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mungkin teman-teman pemuda bahkan terlebih adik-adik remaja juga saat ini dalam pergaulan lingkungan sekolah atau bahkan dalam sebuah mata pelajaran khususnya di pendidikan kewarganegaraan, tentunya adik-adik remaja juga pasti sering mendengar kata-kata demokrasi dan demonstrasi. Memang tidak asing lagi kata-kata ini, tetapi untuk menerjemahkan arti atau sebuah pengertian dari demokrasi dan demonstrasi ini mungkin belum terlalu didalami oleh anak-anak, tetapi dikecualikan kepada teman-teman atau rekan-rekan pemuda yang sudah sedikit memahami. Teman-teman sekalian, gereja dalam menjalankan organisasi pelayanannya memiliki kaitan atau hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Gereja memiliki tanggung jawab untuk menciptakan demokrasi secara benar di dalam jemaatnya. Salah satunya dalam pemilihan pelayan khusus yang mengharuskan untuk mengikuti tata gereja atau aturan yang telah ditetapkan secara bersama. Teman-teman sekalian, demokrasi dalam pelayanan gereja juga telah nampak dalam hubungan dengan aliran kristokrasi, yaitu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, demi kemuliaan Dia sesuai yang terdapat dalam Roma yang ke-11 ayat 36. Teman-teman yang diberkati Tuhan, tema demokrasi bukan demonstrasi diangkat karena begitu banyak orang yang cenderung anarkis dalam menyampaikan pendapat, bahkan tidak sungkan untuk memprovokasi lewat media sosial untuk menciptakan keributan atau kekacauan. Oleh sebab itu, penyampaian pendapat jangan dengan demonstrasi massa, apalagi dengan menciptakan kericuhan atau kekerasan. Pembacaan kita saat ini merupakan kisah lanjutan dari Paulus dan Silas yang ke Tesalonika. Masuk ke rumah ibadat atau sinagog dan membicarakan serta memberitakan Injil sudah merupakan kebiasaan daripada Rasul Paulus.
Hal ini dilakukan Paulus selama 3 hari berturut-turut dalam Sabat di Tesalonika. Rasul Paulus memberitakan kabar Mesias yang menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Buah dari pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus menghasilkan pertobatan dari beberapa orang Yahudi dan Yunani, termasuk perempuan-perempuan terkemuka. Pengajaran Injil dari Paulus dan Silas tidak diterima baik oleh sebagian pula orang Yahudi karena menjadi ancaman pada ajaran Yahudi yang berpusat pada Taurat. Bahkan ajaran Injil ini membuat iri hati yang mengundang reaksi dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi ini menyewa penjahat dan petualang pasar untuk membuat keributan dan mengacaukan kota Tesalonika. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dari perikop bacaan saat ini, Paulus dan Silas sama sekali tidak melakukan pelanggaran demokrasi. Iri hatilah yang membuat orang Yahudi membuat kekacauan sehingga mereka melakukan provokasi dan menghasut orang lain untuk mengadakan demonstrasi. Cara licik inilah yang digunakan untuk memberhentikan pengajaran Injil dan mencari Rasul Paulus dan Silas untuk dihadapkan pada sidang rakyat. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang seringkali ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti sekarang ini, begitu banyak orang yang suka untuk memprovokasi atau mudah untuk menghasut orang lain, atau bahkan juga orang-orang yang terkena provokasi atau terkena dengan hasutan, turut serta untuk mengambil bagian dalam mengikuti setiap kekacauan atau kericuhan yang ada, mampu menciptakan secara bersama, dan oleh karena itu tidak jarang terjadi kekacauan di sana-sini. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita sebagai pemuda remaja gereja, pemuda remaja Gemim, yang sebetulnya pada dasarnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi karena panggilan ajakan yang mudah membawa kita terombang-ambing atau ikut serta dalam membuat kekacauan, seringkali itulah yang membawa kita jauh daripada kasih dan penyertaan Tuhan. Teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan, ketika kita hubungkan pembacaan kita pada saat ini dengan pembacaan kita di minggu yang lalu yang terdapat dalam Keluaran dengan judul atau perikop ke-10 firman, kita juga makin menyadari bahwa dari setiap ajakan atau dari setiap larangan yang diberikan Tuhan pada waktu itu, memang mengajarkan kita bahwa untuk kita terlebih sebagai pemuda dan remaja untuk lebih kepada menghormati orang tua. Kita sungguh menyadari bahwa hal-hal seperti inilah yang selalu diperhadapkan dalam kehidupan lingkungan kita, karena kita masing-masing sebagai pemuda, sebagai remaja, yang kalaupun belum berumah tangga pasti masih memiliki lingkungan kehidupan keluarga yang selalu ada dalam tuntunan tangan Tuhan lewat nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua. Segala masukan yang diberikan oleh orang tua seringkali kita sebagai pemuda dan remaja tidak mendengar atau malah menjadi anak-anak yang suka atau sering melawan apa yang menjadi nasihat daripada orang tua. Oleh karena itu sebagai ajakan bagi kita, marilah kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan, rajin dalam kegiatan pelayanan, dan terlebih saat ini kita juga masih dimaknai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita sungguh menyadari bahwa semua ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, hingga kita boleh mencapai usia kemerdekaan yang ke-75 tahun. Tentu yang menjadi tugas kita sebagai pemuda remaja gereja, kita mampu menjadi pejuang-pejuang yang mampu untuk selalu berinovasi, memiliki kreativitas yang betul-betul menunjang sumber daya kita untuk kedepannya kita mampu menjadi berkat bagi kehidupan orang di sekitar kita. Teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan, saat ini juga kita tengah diperhadapkan dengan tantangan, rintangan, pergumulan hidup terkait dengan pandemi COVID-19. Tetapi dalam kuasa dan kasih Tuhan, kita masih boleh ada sampai pada saat ini. Kita masih boleh lagi dituntun, masih boleh lagi diberi kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat
peribadatan walaupun secara online, tetapi kita sungguh meyakini bahwa Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kita, berdaulat atas hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh tetap berada dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pemuda remaja yang taat, pemuda remaja yang setia, selalu melakukan kehendak Tuhan, terlebih ketika dikaitkan seperti yang disampaikan tadi dalam pembacaan kita di minggu yang lalu lewat judul ke-10 firman. Biarlah kita juga boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia untuk menjauhkan diri dari segala larangan-larangan yang ada, bahkan hidup taat untuk mengikuti segala anjuran yang diberikan oleh pemerintah, tokoh-tokoh agama, bahkan pihak-pihak yang berkompeten untuk menginformasikan kepada kita bagaimana cara menjaga atau mengikuti segala protokol kesehatan yang ada terkait dengan pandemi virus corona ini. Kita sungguh yakin dan percaya bahwa ketika kita bersatu hati, menyatakan keteguhan hati kita untuk memohon kepada Tuhan akan segala mujizat Tuhan, niscaya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan turut serta campur tangan, menyelesaikan semua ini bagi kita, dan kita boleh kembali lagi ke tatanan hidup seperti semula, terlebih dalam kegiatan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau masih menuntun kami untuk membaca serta merenungkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi bagian terindah dalam hati dan pikiran kami, untuk kami terapkan dalam keseharian kami, untuk melakukan segala kehendak perintah-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami untuk menjadi anak-anak yang taat, setia, dan melakukan segala kehendak-Mu. Kelanjutan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Untuk merespon firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Sementara memberikan persembahan, mari kita menyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Gravy Panambunan SE. Namun sebelum itu mari kita menyanyi lagu Pass Me Not, O Gentle Savior, atau lagu Mampirlah Dengar Doaku. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih banyak karena Engkau sudah boleh menyertai jalannya ibadah pemuda dan remaja tingkat jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang sehingga boleh selesai dengan baik.
biarlah apa yang telah kami baca, kami renungkan, biarlah itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati setiap petugas ibadah, mulai dari Kadim, MC, doa, bahkan teman-teman yang sudah boleh mengambil bagian dalam perekaman, dalam ibadah, pemuda dan remaja Bukit Moria pada malam hari ini. Tuhan yang kiranya memberkati segala tugas tanggung jawab dari teman-teman, segala niat untuk melayani-Mu Tuhan, biarlah berkat Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan buat teman-teman pemuda dan remaja, Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang, dimanapun mereka pergi dan berada, apapun yang mereka kerjakan, biarlah semua dalam lindungan Tuhan. Setiap harapan, kerinduan, Engkau yang kiranya turut campur tangan, memberkati juga teman-teman baik dalam bangku pendidikan maupun kuliah, dalam pekerjaan, Tuhan yang kiranya mau turut campur tangan. Setiap mereka juga yang membutuhkan pekerjaan, biarlah semua akan indah pada waktunya. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, tak lupa kami berdoa Tuhan buat Komisi Pelayanan Remaja maupun Pemuda yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, segala rencana, segala kegiatan membuat kami terbatas untuk melakukan pelayanan kami. Tapi kami percaya apa yang saat ini kami rencanakan, baik jalannya ibadah bulanan ataupun kegiatan yang sementara kami rancangkan, biarlah semuanya itu Tuhan boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Biarlah teman-teman Komisi Pemuda dan Remaja ini Tuhan boleh terus semangat untuk melayani-Mu Bapa. Tak lupa Bapa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ketika di masa sekarang ini kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kami, segala aktivitas kami tidak seperti biasanya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah apapun yang kami hadapi saat ini membuat kami lebih mendekatkan diri kepada-Mu. Bapa yang ada di dalam sorga memberkati pemerintah, segala upaya yang mereka lakukan, biarlah boleh berjalan sebagaimana mestinya. Ketika banyak yang ingin kami pinta dan kami mohon, tetapi kami yakin dan percaya Engkau lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Dan saat ini Bapak kami hendak menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Katakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya. Wujudkan cinta kasih damaikan teladamu. Bekerja demi kebesaran namanya. Pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya. Dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya. Bahagia, haleluya. Ibadah kita pada hari ini telah selesai.
Dan sekarang kita akan masuk dalam ruang organisasi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, terpujilah Tuhan untuk penyertaannya pada kita. Hari ini kita telah melaksanakan ibadah kita dengan segala baik. Dan untuk itu, mewakili Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Bukit Muria Malayang, menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada kadim kita pada hari ini, Saudara Patria Regar SH yang telah membentangkan firman Tuhan, kiranya selalu diberkati dalam tugas pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kiranya selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Dan untuk informasi ibadah pemuda selanjutnya akan diinformasikan lewat sosial media yang ada. Sekian untuk penyampaian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena atas cinta kasih-Nya sehingga ibadah persekutuan pemuda dan remaja Aras Jemaat Gemim Bukit Muria Malayang pada bulan Agustus ini boleh berjalan dan dapat terlaksana dengan baik. Dan mewakili Komisi Remaja mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan kita pada hari ini, Patria Regar SH, yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati saudara Patria dalam segala tugas pekerjaannya, terlebih lagi memberkati dalam pelayanan sehari-hari. Dan diucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh turut ambil bagian dalam ibadah ini, teman-teman pemuda dan remaja. Tuhan Yesus juga yang akan selalu memberkati teman-teman dalam segala tugas pekerjaan teman-teman, terlebih lagi memberkati dalam pelayanan teman-teman sehari-hari. Dan untuk penyampaian dari Komisi Remaja, yang pertama untuk ibadah kita pada bulan September masih akan dilaksanakan seperti biasa lewat media online, dan untuk tanggal nanti akan informasikan kemudian. Selanjutnya informasi terkait dengan latihan tenaga pembina remaja yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus. Jadi bagi kakak-kakak pembina yang sudah mendaftar nanti akan dihubungi oleh Komisi Remaja untuk info lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan latihan tenaga pembina remaja. Dan itu mungkin penyampaian dari Komisi Remaja. Terima kasih. Ibadah pemuda dan remaja Aras Jemaat Gemim Bukit Muria Malayang telah selesai. Sampai bertemu bulan depan. Shalom.